Halo, jumpa lagi dengan Pak D Sastro di channel YouTube Teman Trading sebagai penyintas Pak D di awal minggu. Kita akan membahas untuk weekly analysis atau analisis mingguan periode tanggal 7 sampai 11 Oktober. Dan di sini kita akan bahas call, di mana pada minggu kemarin terjadi volatile yang sangat luar biasa dikarenakan memang ada peristiwa-peristiwa yang beruntun dan sangat penting. Begitu juga untuk minggu ini kawan-kawan. Jadi minggu ini tidak ada hari tanpa speak dan ada berita-berita yang perlu kita pantau. Oke, sebelumnya kita review. Ini singkat saja videonya. Eh, Kita akan review headline-nya. Headline yang minggu kemarin di mana sempat Pak dibahas di materi Zoom kita, yaitu di materi kita ada guideline-nya kita di kuartal terakhir tahun 2024 ini, di mana di sini guideline-nya masih ada dua kali rate cut lagi di tahun 2024 dengan potensi 25 basis point di November dan 25 basis point lagi di Desember. Situ dan pelaku market sudah mengurangi ekspektasinya Fed untuk melakukan potensi rate cut 50 basic point dan potensi itu masih berlaku karena masih lama, masih November, masih 1 bulan dan di sini potensi rate cut 50 basic point seperti yang kita bahas itu dengan catatan itu ya, dengan catatan berita-berita minggu kemarin itu diantaranya ini yang berhubungan dengan job report. Jadi job report itu ya Cik, yang berhubungan dengan pekerjaan baik gaji, pekerjaan dan angka pengangguran di mana di situ di dalam data kalender ekonomi ada eh, job job opening, NFP dan unemployment rate itu sendiri. Jadi unemployment rate sendiri dalam satu paket dengan NFP dan data-data inflasi di mana data-data inflasinya baru akan terpantau akan rilis minggu ini. Oke, di situ. Jadi kita review dulu ada perubahan secara fundamental di mana Pak D fundamental saat ini memang sangat beragam. Oke, dan apa yang terjadi di market ini headline-nya dan yang sudah terjadi seperti yang dibahas tadi sesuai dengan eh, apa itu eh, Fed Powell khususnya pada Selasa dini hari dalam speak-nya mengatakan kalau pembahasan berapa nilai cut rate besarannya di saat rapat di November pun itu belum dibahas dan menunggu data-data rilis yang sesuai headline tadi dan ternyata saat data-data rilis data yang dipantau dan disinggung dalam pernyataannya Powell itu sendiri adalah ini job opening mengalami sebuah kenaikan. Oke, itu satu. EDP juga mengalami kenaikan yang berhubungan dengan job report dan ISM Service PMI ini juga yang berhubungan dengan jasa juga mengalami kenaikan. Bahkan non-farm payroll juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan mengalami revisi up. Di sini berarti ini ekspektasi market untuk 50 basic point itu sudah sangat berkurang kawan-kawan. Jadi mereka lebih press in ke 25 basis point untuk rapat untuk keputusan FOMC di bulan November mendatang. Dan itu juga disambut atau direspon, ini respon pelaku market, direspon oleh pelaku market di dalam sebuah Fed Bill di sini dikatakan dan data itu mengatakan kalau rapat untuk 7 November 97,4%. Jadi ini potensi Fed
rate cut hanya 25 basis point, bahkan 2,6 ini stuck, no hike atau no hike ini ya, tidak Fed tidak akan melakukan pemotongan suku bunga pada rapat FOMC bulan November tanggal 7. Itu kira-kira. Jadi ini respon market, ini berdasarkan data, dan di situ juga di dalam pergerakan market juga pernah kita semua tahu saat NFP dolarnya naik, dolarnya juga naik, dan di sini saya sampaikan kawan-kawan. Jadi ya faktor yang membuat gold naik itu adalah faktor murni geopolitik, di mana di Timur Tengah suhunya sedang panas dan memang ada gejolak perang, bahkan efeknya juga ada di oil. Dan yang faktor sebaliknya yang membuat gold itu turun adalah isu rate cut dari Fed itu sendiri. Oke, di situ selanjutnya dari headline data ekonomi sudah, dan data-data ke depannya juga ini nanti ya, ini data-data untuk minggu depannya juga yang masih berhubungan dengan apa yang disinggung Powell. Salah satunya ini tiada hari tanpa speak. Mulai Senin sudah ada 4 member Fed speak, ada MOMC di Kamisnya, dan ini salah satu datanya, data CPI yang akan dipantau, dan PPI juga akan dipantau, dan terakhir juga ada Fed member. Dan di sini apakah di catatannya, notesnya Pak D, apakah data-data minggu ini dan speak-speak member Fed dapat mengakomodir data perubahan sentimen minggu ini, di mana potensi market itu koreksi dan dolar masuk dalam skala tren besarnya atau turun lagi. Ini tidak ada yang tahu kawan-kawan. Jadi semua data fundamental itu bukan untuk tebak-tebakan, di mana kita tetap menunggu aktual rilisnya. Ingat, di selain data fundamental atau data ekonomi, atau juga ada unsur sentimen di situ, di mana unsur sentimennya salah satunya adalah geopolitik di Timur Tengah, dan isu-isu lainnya, salah satunya juga Pilpres di Amerika dan lain sebagainya. Oke, itu, dan tidak ada salahnya kita lihat data yang dicatat oleh sentimennya dari COT-nya sendiri. Oke, tadi yang sudah Pak disinggung di catatan untuk minggu yang akan datang, minggu ininya. Dan di sini dikatakan memang kalau sentimennya masih bullish kawan-kawan, jadi jumlah non komersialnya yang long itu masih dominan. Dan ingat, untuk perubahan sentimennya potensi potensi walaupun persentasenya tipis ya, sekitaran hanya 15,93 atau 16-an persen, itu ada potensi koreksi. Jadi di sini tugas kita mengakomodir semua unsur, baik itu sentimen, baik itu sentimen by data atau sentimen geopolitiknya, juga apa yang akan diriliskan dalam minggu ini dalam skala kalender ekonomi. Oke, kita langsung saja bahas di goal. Eh, Pertama kita ke daily saja. Ini simpel saja, kalau dengan Pak D itu simpel saja. Sekarang kita lihat dari skala clean-nya, skala strukturnya biar utuh terlihat. Sini nampak jelas market sebelum membuat ATA itu ada technical break di sini. Ya, ada technical break di situ setelah melakukan sebuah konsolidasi. Oke ya, itu market ada technical break di situ selepas melakukan sebuah konsolidasi. Dan goal setelah lepas konsolidasi bukan dengan momentum, dan ini market setelah membuat ATH melakukan sebuah konsolidasi lagi. Jadi di sini juga ada konsolidasi lagi sebenarnya dalam skala dari TF, itu market itu dalam skala ranging setelah membuat ATH. Oke, di situ langsung kita tangkap saja. Ini secara teknikalnya saja.
langsung kita tangkap saja. Di sini ada pool, jadi sama seperti ini ada pool, ada konsolidasi kita copy. Sini panjang dari poolnya, ini dari low. Di saat market membuat ATH atau membuat higher high dan di situ kita kunci panjang low-nya sampai higher high terakhirnya dan di sini kita menemukan sebuah garis putus-putus itu, garis vertikal putus-putus itu, kita akan proyeksikan secara daily-nya untuk emas itu mau kemana harga mahalnya dan nanti koreksinya mau kemana untuk tingkat eh, toleransi koreksinya. Oke, kita copy pull di sini dan ini ya dari ekstrim ini garis merah ini. Oke, kita tahu jangkaan emas secara bullish copy pull ada di level 2763. Ingat kawan-kawan, jadi market tidak berjalan lurus nanti bila mana akan sampai ke situ pun juga mengalami sebuah zigzag dan fase-fase itu adalah fase-fase yang kita menggerakkan murni sebuah fundamental. Ini dari skala longnya, dari skala panjangnya, dan dari sepihak pattern yang dibuat. Kalau murni ini adalah sebuah pattern bullish, memang momentumnya juga bullish, dari sentimen datanya juga masih bullish. Oke, sekarang kita kembali akan menganalisa atau kita akan proyeksikan dalam skala sub-sub di dalam sebuah rangingnya. Oke, di sini jelas eh, market kemarin, close market kemarin itu di level key level di sini support resisten 2650 ini merupakan key level kuat yang kita bahas di video lalu. Bahkan di saat kita Zoom juga kita bahas. Market tertahan di sini dan terjadi sebuah rejeksi 3 hari ya 3 hari rejeksi ini memang menggambarkan kalau bearish pressure-nya bullish itu masih kuat masih ada bullish movement. Oke, sekarang di saat apa yang akan kita lakukan di saat harga itu terperangkap di dalam zona-zona ranging dan di situ harga juga masih ada di sekitaran level-level key level itu sendiri. Oke, eh, kita apa itu proyeksikan level atas dan level bawahnya. Jadi di sini kita langsung cari level utamanya. Boleh saya katakan ini adalah sebuah main levelnya. Main level bawahnya di level ini kawan-kawan. Ini main level bawahnya dan di sini main level atas. Oke, yes. Kalau kita bicara level ya ini ya. Kalau kita bicara level, level main level bawah adalah di ini di 2635, 263480 kita ambil row number-nya saja. Sedangkan main level atas ada di 2675. Kalau kita lihat dari skala candle, belum ada candle close daily di atas main level atas maupun main level bawah. Dan bahkan di level-level ini ya, di level-level ini di sini tanggal 30 September pernah terjadi sebuah open di bawah main level tapi ternyata ini memberikan kita fase break jadi break yang tidak jadi dan harga itu kembali ke retest ke main level atas berarti fake kalau level 2675 atas dan 2635 bawah itu sebagai level rangingnya di mana dalam skala besarnya dalam skala besarnya dan di saat market itu berhasil broken di kedua level itu dan disitulah arah sebenarnya akan terbentuk. Oke ya kawan-kawan, situ berarti gambaran skala besarnya ya di saat level itu broken level main level atas harga konsolidasi broken
retrace akan ke level atasnya. Itu demikian juga di saat harga bukan main level bawah, konsolidasi dan dia akan break ke level bawahnya. Itu kira-kira dari skala daily-nya. Oke, sekarang kita ke TF kecilnya atau TF 4-nya. Ini untuk bekal kita trading dalam 1 minggu. Jadi nanti untuk level-level intraday-nya insya Allah Pak D update di channel Pak D, Telegram teman trading. Oke. Eh, dari copy pool yang sudah kita tangkap dan sekarang kita kita akan mempredikatkan di saat harga setelah membuat ATH dan dia korektif turun ya, korektif turun dan berkali-kali di retest dan di sini adalah kebetulan ini adalah level koreksi 38,2% daily, di mana toleransi untuk koreksi gold itu masih ada di level bawah lagi, satu level 50% dan level bawahnya level 61,8% selaras dengan level 2.600. Jadi secara garis besarnya di mana gold nanti turunnya masih di level 50% sampai 61,8 atau 2.600 itu girl masih dikatakan turunnya sebuah korektif dan itu apakah mungkin akan mengakomodir data dari sentimen COT tadi kita tidak tahu. Oke ya. Oke, sekarang kita proyeksikan saja secara sederhana. Harga terperangkap di eh, key level 650 dan di sini 4 clear kawan-kawan ya. 4 clear jadi di saat nanti eh, price itu masih konsisten di atas ritme 2650 potensi ke 70 itu sangat ada dan kebalikannya bila mana harga itu konsisten close di di bawah 2650 harga akan menuju main level ya, main level bawah 2634,80 atau kita bulatkan 2635 itu juga sangat ada. Maka ini memang betul kondisi market yang sangat beragam dan apa itu diwujudkan dari bentukan cat dan di sini adalah sebuah ranking yang sangat panjang. Oke, itu terus apa yang akan kita lakukan Pak D? Oke, sekarang untuk intraday dalam skala mingguan seperti tadi yang sudah Pak digambarkan, saya akan menunggu, saya akan menunggu main level bawah ini dibulukan, ini dibulukan, kita tunggu retrace dan kita akan bisa ke sini. Jadi posisinya ke situ dan bila mana masih broken, ini masih toleransi harga itu korektif di level 2.600. Demikian juga saat level atasnya kawan-kawan, di mana di saat main level atas 2675 itu diberikan potensi harga akan ke level apa itu previous high sebelumnya atau ATH sebelumnya dan ini potensi ke 2.700 itu sangat terbuka. Kenapa? Ya karena kalau harga sudah broken 2685 otomatis candle daily close itu sudah tutup atau close di atas main level 2675. Itu kira-kira dari Pak D ini dan sekarang kita akan bicara apa itu level-level invalidasi. Level invalidasi kalau girl itu memang apa itu mau reversal dan harus broken level ini. Level diamond ini di mana itu adalah level last liquid 78,6 daily kawan-kawan. Jadi di sini adalah level B terakhir. Ini level B terakhir dan level-level B nanti Pak digambarkan kalau ingin yang scalping ataupun yang
ingin mencari sesuatu di market dengan volatilitasnya, karena ingat minggu ini banyak news juga ya, nanti misalkan harga itu sampai di level main level ini, karena ini adalah kembali lagi level ranging, jadi kita juga mencari konfirmasi untuk sell di sini, tapi ingat TP-nya di key level saja. Demikian juga sebaliknya kita akan mencari konfirmasi untuk mencari B juga TP-nya di level di level 2650 saja dulu. Oke, dan ingat ini adalah merupakan level korektif, ini juga level korektif, dan ini level korektif yang paling ideal. Sedangkan di bawah adalah level last likuiditas, di mana ini merangkap juga sebagai level invalidasi atau level goal itu akan reversal jauh ke dalam. Oke, berarti secara logika kalau memang harga itu mau korektif ke level 50% ataupun level 61,8%, bahkan taken level-level last liquid itu masih bisa dikatakan korektif dan mengakomodir data dari sentimen tadi. Oke, itu kira-kira, dan sudah jamak kalau kita tetap akan mencari apa itu reaksi. Jadi di mana level-level penting dalam skala sentimen, entah PIBO dan entah itu level secara price action, kita akan mencari konfirmasi baik harga itu naik atau turun, dan bila mana dapat yang 60 di bawah ini pun juga TP-nya berundak di sini, bahkan maksimalnya hanya di level-level di level tersebut 2650. Demikian juga yang bawah, bila mana dapat baik di sini awan-awannya baik di sini, kita tetap keluar dulu di 2600 dan maksimal TP-nya cukup di level bawah ini. Oke ya, di level bawah ini, di mana ini adalah level fundamental. Jadi garis-garis kuning adalah level di mana fundamental itu ada berita besar yang rilis, itu biasakan ditandai. Oke, itu kira-kira dari Pak D. Nanti bisa diulang-ulang. Semoga bermanfaat dan bisa untuk menjadi bekal trading dalam 1 minggu ke depan. Dan nanti untuk perubahan skala sentimen ataupun secara teknikal dalam masa-masa intraday-nya, hariannya kita update di channelnya Pak D. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.